Shalom, selamat sore teman-teman. Kembali lagi kita berjumpa di Ibadah Youth Spesial YouTube yang akan kita mulai sebentar lagi. Semoga teman-teman yang ada di rumah dalam keadaan sehat, stay safe semuanya, tetap jaga jarak aman dan tetap melakukan protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, sebentar kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami bisa berkumpul, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, karena Engkau yang memampukan kami, sehingga kami bisa ada di sini kembali untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga apa yang kami naikkan, puji-pujian kami bisa harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji ku tak tahu, sembah dan puji ku tak tahu, sembah dan puji
Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Mari kita pujikan. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepadanya, untuk kita memuji dan bersyukur Tuhan bahwa sayangnya Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita dan Tuhan ada selalu dalam hidup kita. Tuhan
Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala puji
Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, biarlah kami mengembalikannya dengan sepenuh hidup kami Tuhan. Biarlah kami ini mengucap syukur seluruh hidup kami Tuhan, sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau buka hati kami, anak-anak-Mu di tempat ini maupun yang ada di rumah. Engkau buat hati kami ini menjadi tanah hati yang subur Tuhan, sehingga kami bisa menerima benih firman-Mu di dalam hati kami. Terlebih kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Engkau juga berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore bagi anak-anak youth. Salam jumpa, salam, puji nama Tuhan. Kita bisa bertemu, kasih karunia Tuhan. Kesempatan ini saya dapat tema untuk Anda semua tentang tujuan hidup. Kita semua pasti punya tujuan hidup dalam hidup ini. Kalau kita tidak punya tujuan hidup, hidup itu akan sia-sia. Siapapun kita manusia, dari anak kecil pun pasti punya tujuan hidup, punya cita-cita. Ya, tujuan hidup itu namanya cita-cita. Jadi kalau saudara ingin tahu, cita-cita itu sama saja dengan tujuan hidup. Jadi cita-cita, tujuan hidup itu harus yang positif, yang jelas, supaya orang tua kita juga senang, terutama Tuhan. Jangan sampai tujuan hidup kita malah negatif, yang terjadi tidak baik. Waduh, orang tua tapi hamba sedih, apalagi Tuhan juga. Jadi kita semua harus punya hidup yang jelas. Sebelum kita memiliki tujuan hidup, cita-cita, kita harus berdoa kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan yang membimbing kita untuk masa depan kita. Ya, kita tidak tahu dunia ke depan nanti seperti apa. Ya, banyak para ahli mengatakan ya hal-hal yang menyedihkan untuk kedepannya. Ya, kalau itu memang terjadi, kita tidak perlu takut. Memang keadaan kita sudah hidup di ujung akhir zaman. Ya, kalau sudah hidup di ujung akhir zaman, jadi kita harus menyadari apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Ya, pasrah kepada Tuhan. Kita tetap melakukan tugas kita sebagai apa yang diberikan orang tua. Yang belajar, biarlah tetap belajar. Yang sudah bekerja, okelah bekerja dengan baik. Tapi jangan lupa tujuan hidup kita harus bersama dengan Tuhan. Kalau saudara-saudara hidup tanpa bersama Tuhan, nanti akan kecewa ketika melihat masa depan tidak sesuai yang diharapkan. Bisa membawa depresi, bisa membawa kesedihan, ya, bisa membawa hal-hal yang negatif. Tidak sedikit banyak orang sekarang lari pada obat-obatan, narkoba dan seterusnya, karena mereka sudah acuh tak acuh dengan kehidupannya. Ya, sudah tidak melihat masa depan yang baik dalam hidupnya, sehingga larinya kepada hal yang negatif, kepada obat-obatan yang terlarang, kepada narkoba. Itu justru malah mereka akan semakin terjerumus kepada hal-hal yang sangat menyedihkan. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus percaya Tuhan kita itu Tuhan yang baik dan sangat-sangat baik semua rencananya terhadap kita semua. Oleh sebab itu dalam pergumulan hidup ini jangan pernah melupakan Tuhan. Kalau adik-adik semua, saudara-saudara ingin diberkati Tuhan, disertai, dilindungi, diproteksi Tuhan, belajar libatkan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan mampu. Kita akan kecewa apalagi mengandalkan orang lain. Jangan, andalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Ya, saya sangat tertarik bagaimana Rasul Paulus mempunyai semboyan hidup yang luar biasa. Dalam hidupnya dia tidak memandang perkara yang kelihatan di dunia ini. Justru dia melebihi dari apa yang akan datang. Dia melihat yang tak kelihatan.
Karena dia tahu tujuan hidupnya bukan hanya di dunia ini saja yang sementara. Dia mempunyai tujuan hidup untuk perkara yang kekal di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhannya, dengan juru selamatnya. Sehingga dia berusaha mengejar bagaimana caranya supaya hidup kekekalan itu menjadi miliknya seutuhnya. Dia tidak mau gagal dalam hidup ini. Bahkan Rasul Paulus katakan, aku sebagai petinju bukan sembarangan ya untuk meninju angin, katanya. Oh, tidak mau. Kalau meninju angin berarti meninju apa? Kehampaan, kekosongan. Dia ingin meninju yang tepat. Ya, petinju itu harus berlatih supaya jadi juara. Dia harus bisa meninju musuhnya dengan tepat. Kalau dia tidak pernah berlatih yang ditinju angin, ya tidak pernah kena musuhnya, cilaka, dia malah dirobohkan, dijatuhkan oleh musuhnya. Jadi dia perlu latihan ekstra kelas, apalagi menjadi menjelang hari H untuk pertandingan tinjunya. Begitu juga kita hidup ini dalam pertandingan, kita harus melatih hidup kita dengan perkara-perkara jasmani dan rohani. Kita perlu berlatih. Ya, jangan hidup asal-asalan, asal hidup jangan, nanti saudara akan kecewa. Belajar seperti Rasul Paulus yang tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Mari kita baca di dalam 2 Korintus ya, pasal 4 ya, ayat yang terakhir. Ya, akan saya bacakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan, perhatikan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini semboyan, moto ya dari Rasul Paulus. Dan Om sangat terkesan dengan ayat ini. Ya, Om juga berusaha untuk belajar dari ayat ini, tidak mau hidup hanya memperhatikan yang kelihatan ini, yang sementara. Semua dunia, kemegahannya, kehebatannya itu sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Ya, kita lihat pohon yang besar pun kalau tumbang akan jadi apa? Lapuk, akan hancur. Bangunan yang hebat pun akan roboh, akan hancur. Bahkan firman Tuhan katakan bumi langit itu akan lenyap. Dikatakan seperti kain usang, ya, kain usang seperti gombal, tidak ada artinya di hadapan Tuhan dibandingkan hidup kekekalan yang akan datang. Nah, ini yang akan dikejar oleh Rasul Paulus supaya dia bisa mewarisi kerajaan surga bersama dengan Tuhan sesuai dengan janjinya, ya dan amin. Dia ingin ya menjadikan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan berguna bagi jiwa-jiwa, sehingga dia tidak henti-hentinya menulis banyak surat. Di dalam Alkitab ini, Perjanjian Baru itu paling banyak tulisannya Rasul Paulus. Kita akan tahu perjalanan hidupnya, ngeri saudara. Mengalami karam kapal, di penjara, dicambuk, semacam-macam. Ya, kita belum tentu bisa kuat seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus kuat karena ada Roh Kudus. Dia selalu melibatkan Tuhan. Dia tahu dia ingin mengakhiri pertandingan imannya dengan penuh kemenangan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berusaha keras melatih tubuhnya, rohaninya untuk perkara-perkara yang tak kelihatan. Bukan yang kelihatan, tapi yang tak kelihatan. Karena yang tak kelihatan itu, yang saat ini belum dilihat, itu justru kekal. Itu justru yang namanya kehidupan yang aslinya, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kalau saat ini yang kelihatan itu hanya hidup sementara. Orang Jawa katakan mampir ngombe. Ya, kita tidak bisa mengandalkan kehebatan kita, kekayaan kita, apapun, kekuasaan kita, obat-obatan yang mahal, vitamin yang mahal pun untuk mempertahankan kehidupan kita. Tidak mungkin bisa. Kehidupan itu sangat terbatas. Coba kalau ada waktu lihat di kuburan. Apakah semua kuburan ukurannya sama? Tidak.
Ya, tidak ada sama. Ada yang setengah meter, seperempat meter, 1 meter, 1,5 meter, 1 meter lebih sedikit. Ya, 2 meter jarang ada ya, karena tinggi manusia rata-rata mungkin 180 atau 90. Itu sudah paling tinggi saat ini. Jadi kehidupan di kuburan kita bisa lihat orang mati itu ukurannya beda-beda. Bahkan orang bayi pun ada di kuburan. Anak bayi pun bisa meninggal. Anak-anak pun bisa meninggal, tidak harus tua. Jadi kalau kita lihat hidup ini terbatas. Ya, kita saat ini diberi kehidupan oleh Tuhan, kasih karunia kemurahan Tuhan. Ya, saat ini banyak orang yang meninggal karena corona. Ya, banyak orang yang mengalami kecelakaan. Banyak orang sakit kanker sampai meninggal dan seterusnya. Kita saat ini diberi kehidupan oleh Tuhan. Mari kita pergunakan untuk hidup mengejar perkara-perkara yang tak kelihatan, yaitu kerajaan surga. Jangan eman-eman kehidupan kita untuk Tuhan, jangan. Karena itu semua nanti untuk kita semua. Ya, jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah. Karena Rasul Paulus, kalau kita lihat di ayat 17 di atasnya, penderitaan kita itu ringan sebenarnya dibandingkan kemuliaan yang akan Tuhan tunjukkan untuk hidup yang akan datang. Wah, tidak ada artinya, benar-benar tidak ada artinya. Nanti kalau kita sudah di surga, kita baru menyadari, oh, pergumulan hidup kita selama di dunia, penderitaan kita pikul salib, ternyata tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita semua. Sangat-sangat tidak sebanding. Mari kita lihat ayat 17 di atasnya, perhatikan. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita atau kami atau kita semua. Tidak sebanding, benar-benar tidak sebanding sama sekali dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Sebab itu kesetiaan kita semua, ya, apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak sebanding. Ya, makanya dengan Tuhan jangan hitung-hitungan, ya. Mulai sekarang jangan hitung-hitungan untuk Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan untuk kita membalas cinta kasihnya Tuhan di dalam hidup ini, di mana Tuhan sudah memulai lebih dulu. Dia datang ke dunia untuk melayani, untuk menderita, bahkan untuk mengalami kematian di kayu salib. Itu bagi kita semua adalah pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan, yang telah dipraktekkan, dan itu nyata. Kalau kita tidak mau membalas cinta kasih Tuhan, kapan lagi? Ya, ingat Tuhan sudah memulai dari pengorbanannya yang luar biasa demi kita semua, supaya kita suatu kali bisa mewarisi kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Ayo, mari kita setia, perbarui tujuan hidup kita. Kalau dulu tujuan hidup kita salah kaprah, mulailah minta pimpinan Roh Kudus supaya tujuan hidup kita diluruskan, supaya tujuan hidup kita tidak sia-sia, ya, benar-benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara ingin melakukan segala sesuatu untuk masa depan, belajarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kesombongan kita sendiri, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ya, untuk pelebaran kerajaan surga itu semua harus kita lakukan dengan hati yang tulus. Jangan ogah-ogahan, jangan nyantai-nyantai. Kita ngejar saat ini waktunya Tuhan. Ya, kita kejar, kita berusaha supaya waktu Tuhan ini benar-benar waktu penggenapan. Kita sudah hidup di ujung akhir zaman, kita serahkan tujuan hidup kita di dalam tangan Tuhan.
Kita berdoa pada Tuhan, aku tidak mampu apa yang akan aku lakukan untuk tahun-tahun yang akan datang Tuhan, hari-hari yang akan datang Tuhan. Tolong Roh Kudus, pimpinlah hidupku, supaya hidupku dapat berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya aku dapat menjadi saksimu untuk menjangkau sesama, menjangkau jiwa-jiwa. Itu harus kita bawa dalam doa, dan itu penting sekali. Jangan kita terlena dengan kehidupan ini, ya, dengan gaya hidup kita, sehingga kita seringkali melupakan Tuhan, melupakan pelayanan kita. Kita sudah kurang sungguh-sungguh. Ya, masa-masa corona ini, ya, COVID ini, banyak orang sudah terlena rohaninya. Banyak yang sudah tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, mereka banyak yang sudah kendor. Aduh, sayang, Tuhan sangat sedih. Justru ini kesempatan kita cari waktunya Tuhan. Kalau HP kita baterai hampir habis, kita bisa cari apa saudara, alat cas-casan, supaya HP kita bisa disetrum lagi, supaya nanti bisa diaktifkan lagi. Nah, bagaimana kehidupan kita kalau rohani kita sudah drop, ya, baterainya hampir habis? Apakah kita diam saja, kita tidak lari kepada Tuhan? Kalau kita tidak mau lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, nanti baterai kita akan mati, rohani kita akan mengalami kematian berbahaya, sehingga kita tidak akan berguna di hadapan Tuhan dalam hidup ini, ya, sehingga kita akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Mari kita cari waktunya Tuhan, perkenanan Tuhan. Jangan terlena dengan dunia-dunia internet yang saat ini merajalela, ya, dengan intrik-intriknya. Ada TikTok, ada apa, ada itu. Jangan terlena, ya. Carilah waktu perkenanan dalam Tuhan, karena waktu-waktu ke depan sangat berbahaya sekali bagi jiwa kita. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, akan banyak terjadi bencana alam, akan banyak terjadi kerusuhan, akan banyak terjadi goncangan politik, ekonomi, kelaparan, dan seterusnya. Kalau kita tidak mulai melekat kepada Tuhan, tertancap dalam hatinya Tuhan, mulai saat ini, kapan lagi? Ya, jangan ketika masa-masa bahaya baru kita datang kepada Tuhan. Terlambat. Justru inilah kesempatan bagi kita semua mencari waktu perkenanan Tuhan dengan hidup lebih sungguh-sungguh, saling menasihati, saling mendorong. Ya, mari, ya, satu dengan yang lain saling mendorong, menasihati, untuk supaya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan sebagai pemenang, tidak dikalahkan oleh kuasa-kuasa dunia lagi, ya, supaya tujuan hidup kita satu dengan yang lainnya, positif, berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mulailah cari perkenanan Tuhan, belajar berdoa dengan sungguh-sungguh, belajar membaca firman. Ya, siapa yang saat ini sudah lama tidak pernah baca firman, minta ampun pada Tuhan. Firman Tuhan itu cintanya Tuhan, surat cintanya Tuhan kepada kita semua. Kalau kita tidak menghargai surat cintanya Tuhan, itu berarti saudara tidak mau menjadi kekasihnya Tuhan. Kalau saudara tidak mau membaca surat cinta kasihnya Tuhan, berarti saudara tidak punya hati kepada Tuhan. Berarti kita tidak jatuh cinta kepada Tuhan. Baca, ya, kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti apa maksudnya Tuhan di dalam firman Tuhan ini, supaya kita mengalami perubahan untuk hidupnya akan datang. Ya, kita dipulihkan oleh Tuhan sehingga kita dapat berbuah, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tua. Ya, apa yang kita lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh, semuanya itu akan dibuat berhasil. Tuhan akan jauhkan segala kegagalan-kegagalan kita. Tuhan akan jauhkan dari kesialan-kesialan, dari perkara-perkara yang negatif. Itu akan dijauhkan oleh Tuhan, asal kita tetap mengandalkan Tuhan siang dan malam. Kita tidak terlena dengan kehidupan ini. Ya, minta ampun jika hari-hari yang lalu kita tanpa sadar sudah terlena dengan kehidupan yang pernah kita alami selama ini. Ya, kita kurang sungguh-sungguh,
kita minta ampun Tuhan, aku dulu kurang sungguh-sungguh, akuilah di hadapan Tuhan, ya, dengan kerendahan hati Tuhan. Tolong Tuhan beri perubahan dalam hidupku untuk yang akan datang Tuhan, supaya benar-benar hidupku dapat berguna, supaya hidupku ini dapat memberi dampak, supaya hidupku dapat berbuah. Mohon kepada Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penolong. Kalau kita mau memohon kepada Roh Kudus, roh penolong, dengan kerendahan hati, Roh Kudus akan memampukan kita semua. Roh Kudus akan menolong kita semua, sehingga kita akan diberi kemenangan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ya, kita tidak perlu takut dengan kehidupan ini, asal kita selalu dekat dengan Tuhan. Dekat bukan hanya dekat mengenal namanya saja, tapi ada persekutuan yang intim, yang indah bersama Tuhan. Amin. Terlebih tujuan hidup kita harus mengalami rapture, mengalami pengangkatan bersama Tuhan. Ya, kita tidak ingin mengalami aniaya zaman antikris. Benar-benar sangat ngeri. Ya, buat apa kita hidup hanya nanti akhirnya hanya untuk dianiaya, disiksa oleh kuasa kegelapan, oleh antikris. Saya tidak mau. Ngapain? Ya, harus mempertaruhkan nyawa dengan siksaan yang begitu mengerikan. Dan firman Tuhan sudah katakan belum ada siksaan yang seberat itu sejak permulaan zaman sampai pada masa itu. Berarti siksaan itu melebihi kekejaman raja-raja Nero, kaisar-kaisar zaman dulu. Ini siksaan yang di luar batas. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan, tidak mengalami pengangkatan, ketinggalan di dunia ini, mengalami aniaya. Jangan, itu bukan tujuan hidup kita. Kita harus punya tujuan hidup dengan iman, pohon belas kasihan, dan mengalami rapture, mengalami pengangkatan. Amin. Harus, ya, tidak bisa ditawar lagi. Kita mohon kemampuan Tuhan supaya kita benar dipilih sebagai anaknya Tuhan yang istimewa, ya, untuk diamankan, diselamatkan dari kehancuran dunia ini. Ya, dunia akan hancur, akan mengalami pancaroba, banyak hal yang negatif akan terjadi dalam dunia ini ketika anak-anak Tuhan sudah diangkat, ya, dari dunia ini untuk diajak masuk ke dalam kekekalan, dalam kerajaan surga, dalam pesta anak domba. Yang tidak diangkat akan mengalami kengerian, akan mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan, dan itu benar-benar harus kita waspadai. Ya, mari dorong satu dengan yang lain untuk saling menguatkan, saling membimbing, mengingatkan, supaya kita dapat menerima anugerahnya dalam tujuan hidup ini sampai kekekalan. Sebagaimana Rasul Paulus sekali-kali katakan, aku tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang tak kelihatan itu membawa hidup dalam kekekalan, dalam kemuliaan. Salam. Ya, sampai jumpa. Tuhan berkati semua dalam sukacitanya, dalam anugerahnya, dalam tujuan hidup yang benar. Bersama Tuhan kita menang. Amin. Dah, Tuhan berkati. Dah. Ya, terima kasih untuk Om Ipong untuk firman-Nya. Sebentar kita akan melanjutkannya dengan kuis. Jadi kuisnya, siapakah raja kedua Israel? Ini waktu sekolah minggu. Saya ulangi, siapakah raja kedua Israel? Nanti yang bakal dapat hadiah yang komen pertama yang jawabannya benar di kolom komentar. Jadi nanti itu bakal dikasih tahu siapa yang menang itu di ibadah selanjutnya di Google Meet. Ya. Terima kasih. Mari sebentar kita akan memberikan doa, menerima doa berkat. Kami minta Om Ipung untuk menyampaikan doa berkat. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya, selesai ibadah ini kita akan masuk doa syafaat dan juga doa berkat.
Ya, kita satukan hati untuk menerima berkatnya juga. Ya Bapa kami yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, Tuhan Roh Kudus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu pada malam hari ini supaya Engkau pulihkan kehidupan mereka, beri kemampuan-Mu supaya mereka mempunyai tujuan hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam kekudusan-Mu, dan di dalam ketaatan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka menghitung hari-hari mereka dengan sedemikian rupa supaya mereka selalu berjaga-jaga dalam hidup ini, supaya mereka tetap hidup sesuai kehendak-Mu, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jauhkan mereka dari menyimpang ke kanan ke kiri ya Roh Kudus. Biarlah Engkau pakai anak-anak-Mu semakin hari semakin heran di dalam kesetiaan mereka mengiring Engkau maupun di dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa negara kami saat ini yang banyak pergolakan. Tolong Tuhan kuasa-Mu untuk menjamah bangsa negara kami dari Sabang sampai Merauke terjadi Tuhan, supaya ada lawatan kepada bangsa negara kami. Tolong para pemimpin kami, Pak Presiden Jokowi dengan bawahannya, dengan para stafnya, menterinya, dengan aparat penegak hukum, Kau lindungi, Kau jagai, Kau beri kebijaksanaan-Mu selalu dalam hidup mereka. Beri otoritas-Mu Tuhan di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau lawat juga bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk bangsa Israel Tuhan. Kau lawat pada akhir zaman ini supaya mereka tidak mengeraskan hatinya, supaya mereka mau datang kepadamu dan menerima keselamatan. Berkati bangsa Israel juga dalam mereka bernegara, supaya mereka dapat menjadi terang-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tolong hamba-hamba-Mu para misionaris dimanapun mereka berada. Kau berkati dan Kau jagai mereka dengan malaikat yang kudus dimanapun mereka berada. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk hari akan datang hidup ini, supaya kami dapat memberi kemenangan-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang telah datang dengan berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dalam kehidupannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat ketemu. Tuhan memberkati kita semua sampai Natal, sampai kita bersukacita bersama Tuhan. Oke. Shalom, shalom.